Sosok Batari Hyang Janapati, seorang ratu sekaligus panglima perang Galunggung pada awal abad ke-12, menjadi figur sentral yang memadukan dua dimensi ini. Ia tidak hanya dikenang sebagai pemimpin militer yang mempertahankan Rumantak, tetapi juga sebagai leluhur yang mewariskan ajaran moral dan spiritual. Jejak paling otentik tentang Batari Hyang ditemukan dalam prasasti Geger Hanjuang atau alias prasasti Rumatak. Ini ditemukan oleh dua orang ahli dari Belanda. Ahlinya itu dari satu hall, satu lagi plate. Isinya itu mungkin bisa saya bacakan. Traba igune apui nasta gomati sakakala Rumatak disusuk ku Batari Hyang. Yang artinya itu bahwa Akulah Batari Hyang Janapati, Ratu Galunggung, sang panglima perang Tatar Sunda. Dalam sejarah Sunda kuno, tokoh raja laki-laki umumnya dipandang mendominasi, seperti misalnya Srijaya Bupati atau Prabu Siliwangi. Namun yang tak banyak orang tahu, ada sosok perempuan luar biasa yang tercatat dalam bukti epigrafis dan tradisi naskah. Ia disebut sebagai Batari Hyang Janapati. Bukan hanya pemimpin di medan perang, ia juga guru kebijaksanaan, leluhur agung yang ajarannya dijadikan pedoman hidup orang Sunda selama berabad-abad. Keberadaannya menjadi bukti bahwa dalam sistem politik Sunda pada abad ke-10-12 Masehi, perempuan dapat menempati posisi strategis dalam pemerintahan dan pertahanan negara. Ini adalah ajaran leluhur kita. Sudah selayaknya kita pelajari. Sosok Batari Hyang Janapati, seorang ratu sekaligus panglima perang Galunggung pada awal abad ke-12, menjadi figur sentral yang memadukan dua dimensi ini. Ia tidak hanya dikenang sebagai pemimpin militer yang mempertahankan Rumantak, tetapi juga sebagai leluhur yang mewariskan ajaran moral dan spiritual. Penyebutan Batari Hyang Janapati sendiri adalah sebuah gelar. Batari Hyang mencerminkan peran spiritual dan religiusnya sebagai guru agama, semacam ulama atau resi wanita, dan dikenal sebagai sang sadu jati. Sementara kata Janapati berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu Jana yang artinya manusia, dan Pati yang artinya penguasa atau kematian. Ini menunjukkan otoritasnya atas kehidupan rakyat, sekaligus simbol kepemimpinan militer. Nama aslinya adalah Dewi Citrawati. Ia juga merupakan istri dari Resi Guru Suda Karmawisesa. Namun, sang suami memilih jalan spiritual atau jadi resi dan lalu menyerahkan tahta kepadanya. Setelah menerima tahta, Dewi Citrawati kemudian dikenal sebagai Ratu Galunggung. Dalam kapasitas inilah, ia memimpin pemerintahan di wilayah Galunggung yang berada di lereng Gunung Galunggung di bagian timur wilayah Kerajaan Sunda. Seperti diutarakan sebelumnya, Dewi Citrawati bukan sekedar ratu, tetapi juga panglima perang yang tangguh. Ia membangun pertahanan berupa parit atau disebut sebagai nyusuk atau marigi di pusat ibu kota Rumantak sebagai bentuk kesiapsiagaan militer. Pada sumber epigrafis atau prasasti dan naskah Sunda kuno, tidak menyebut secara rinci nama-nama perang atau lawan yang dihadapi Batari Hyang Janapati. Namun jika memperhatikan kalimat dari prasasti Geger Hanjuang yang menuliskan Rumantak disusuk ku Batari Hyang, artinya pusat pemerintahan Rumantak diperkuat dengan parit atau benteng pertahanan oleh Batari Hyang. Ini tentunya menunjukkan bukti bahwa ada ancaman militer tapi tidak menyebut perang spesifik. Walau tidak ada catatan nama perang spesifik, namun ada 3 kemungkinan. Yang pertama adalah perang pertahanan internal Sunda ketika itu, Galunggung memperkuat diri karena ada perebutan kekuasaan antar bangsawan Sunda. Kemungkinan yang kedua adalah serangan dari Kadiri atau Panjalu pada abad ke-11 sampai ke-12. Kerajaan di Jawa Timur mulai ekspansi ke barat. Bisa jadi Galunggung menghadapi serangan kecil dan Batari Hyang berhasil menahannya.
Kemungkinan terakhir adalah konflik lokal atau suku tetangga, di mana parit atau benteng nyusuk lazim dibangun untuk menahan serangan kelompok tetangga dari daerah pesisir atau hulu. Gali lebih panjang paritnya. Buat kerajaan Galunggung ini terlindungi. Dengan demikian, kemenangan Batari Hyang bukan semata-mata kemenangan dalam pertempuran terbuka, tetapi kemenangan mempertahankan kedaulatan wilayah. Fakta dalam keberhasilan ini diabadikan dalam prasasti kerajaan, menunjukkan statusnya yang luar biasa dalam sejarah Sunda. Dari perspektif gender, Batari Hyang Janapati adalah representasi kepemimpinan perempuan dalam politik Sunda kuno. Ia menempati posisi ganda, pertama sebagai ratu, yaitu sebagai penguasa Galunggung yang sah, yang kedua seorang panglima perang yang memimpin pertahanan Rumantak, dan ketiga, sosok guru spiritual atau religius, digelari Batari yang menandakan peran resi atau ulama perempuan. Dari kombinasi tiga dimensi ini jarang ditemukan dalam sejarah Nusantara, sehingga menjadikannya figur yang unik. Siapa Batari Hyang itu? Ya, Batari Hyang itu merupakan salah satu cucu daripada Srijaya Bupati. Nah, yang menjadi Ratu Galunggung. Itu masih bersaudara ipar dengan saat itu yang jadi Raja Sunda itu Prabu Langlang Bumi. Nah, kakaknya Batari Hyang ini, kakak kandungnya itu menikah dengan Prabu Langlang Bumi gitu. Namun beliau mendirikan kerajaan sendiri. Saat itu dari zaman dulu Galunggung itu merupakan pusat karsian dan pusat keramaan. Justru pada zaman beliaulah Galunggung ini karamaan, karsian dan karatuan menjadi satu. Ini sebetulnya sesuatu yang luar biasa. Bahkan beliau adalah salah satu Raja Sunda wanita yang berratu, ya raja wanita yang cukup fenomenal. Kenapa? Karena nyusuk di Galunggung. Nyusuk itu yang membuat parit. Sementara parit ini menjadi salah satu karya fenomena bagi raja-raja Sunda. Sudah saya sampaikan berkali-kali bahwa seorang raja Sunda baru mau membuat sebuah prasasti kalau sudah mampu membuat parit, membuat susuk. Nah, di sini justru di dalam amanat Galunggung, Batari Hyang ini membuat satu parit pertahanan yang paling besar di Tatar Sunda. Makanya di dalam amanat Galunggung disebutkan, ikuti patikrama nunyeun ieu parit Galunggung. Artinya ikuti ajaran-ajaran dari Batari Hyang, yang ternyata ajaran Batari Hyang ini merupakan ajaran leluhurnya, pesan-pesan Prabu Darmasiksa kepada putranya Raga Suci untuk masyarakat Sunda. Jejak paling otentik tentang Batari Hyang ditemukan dalam prasasti Geger Hanjuang atau alias prasasti Rumatak. Ini ditemukan oleh dua orang ahli dari Belanda. Ahlinya itu dari satu hall, satu lagi plate. Isinya itu mungkin bisa saya bacakan. Traba igune apui nasta gomati sakakala Rumatak disusuk ku Batari Hyang. Yang artinya itu bahwa ibu kota dulu pernah didirikan satu kerajaan Galunggung yang diratui oleh Ratu Batari Hyang yang membuat susuk atau parit di Galunggung. Namun ini pun juga kalau hall itu malah berbeda dengan plate gitu kan, cara membacanya itu. Bayangkan satu ahli saja dalam satu zaman itu bisa berbeda. Nah, kalau terjemahan hall ini bahkan ini bah oguna
Apuy Ledia Wang Gabu Tisakakala Rumatak Diyuyu Kubatari Hyang Pun. Nah ini kan berbeda gitu, tetapi pada intinya itu ya artinya ya hampir tetap sama. Dan prasasti Gegerahan Juang itu pun juga sekarang ada replikanya di Lewisari, yaitu di dekat desa Rumatak, karena dipercaya Rumatak itu merupakan ibu kota daripada kerajaan Galunggung. Selain prasasti, peran Batari Hyang Janapati juga dikaitkan dengan naskah amanat Galunggung yang disimpan dalam keropak 632 Kabuyutan Ciburuy, Garut. Naskah ini merupakan kumpulan wejangan politik dan moral yang dinisbatkan kepada penguasa Galunggung. Beberapa amanat penting dalam naskah: pemimpin wajib nyusuk atau marigi atau membangun pertahanan, tidak hanya secara fisik, yaitu berupa parit dan benteng, tetapi juga secara moral dan spiritual. Pemimpin harus setia pada amanat leluhur, jika melanggar maka kehancuran menanti. Dan ditekankan hubungan kosmis antara pemimpin, rakyat, dan dunia spiritual. Amanat ini relevan dengan tindakan Batari Hyang Janapati yang tercatat dalam prasasti. Ia menjalankan wejangan tersebut secara nyata, memperkuat ibu kota dengan sistem pertahanan. Nah ini naskahnya, amanat Galunggung. Ini ada dalam koropak, dia ada di Museum Sibaduga Maharaja, ada juga di Museum Nasional. Ini di Koropak 632 yang ditemukan tahun 1518. Dan sekarang ajaran daripada Batari Hyang, ajaran dari Prabu Dharma Siksa ini dijadikan pedoman ajaran para raja maupun ajaran para keturunan selanjutnya. Bahkan dari amanat Galunggung ini merupakan satu kabuyutan, satu tempat suci yang harus dijaga oleh masyarakat Galuh, khususnya Sunda Galuh. Ini kenapa? Karena spiritnya kerajaan Sunda Galuh itu ada di Galunggung. Satu-satunya teritori gunung yang harus dijaga justru Galunggung. Kenapa? Karena ini pun juga disebutkan dalam fragmen Carita Parahyangan bahwa Galunggung sebagai spirit itu merupakan Tarajuna Jawa Dwipa, artinya puseur, pasak, penimbang Jawa Dwipa. Jawa Dwipa di sini bisa diartikan Pulau Jawa, bisa diartikan juga Nusantara. Dan ini Galunggung sebagai salah satu pusat spiritual yang harus dijaga. Bahkan di sini disebutkan siapapun juga yang mampu menjaga, menguasai kabuyutan di Galunggung akan jaya dalam perang, akan panjang umur, akan mempunyai kebahagiaan, akan mempunyai kekayaan, bahkan akan bisa mendapatkan tumbuh-tumbuhan khusus yang ada di Galunggung. Itulah jadi berbicara Ratu Batari Hyang merupakan salah satu raja wanita yang ada di Tatar Sunda yang sangat fenomenal. Jadi di Sunda pun juga bukan hanya laki-laki yang menjadi raja, justru ada juga ratu yang itu Batari Hyang, yang juga merupakan seorang panglima perang dan juga gelarnya juga Batari. Dia juga seorang ahli agama, makanya gelarnya juga Batari. Dan beliau menurunkan ajarannya yang juga merupakan warisan daripada kakek buyutnya, yaitu Prabu Dharma Siksa, sehingga muncullah amanat Galunggung. Jadi berbicara amanat Galunggung ini tidak akan terlepas dari Batari Hyang dan Ratu Batari Hyang dan juga Prabu Dharma Siksa, yang konon salah satu makomnya itu ada di Makom Walahir. Itu ada makom beliau. Walaupun mungkin ada tempat yang lain, tapi sekarang yang dipercaya sebagai salah satu makom beliau ini adalah ada di Makom Walahir. Dalam historiografi Sunda, sosok Sri Baduga Maharaja atau lebih dikenal sebagai Prabu Siliwangi sering ditempatkan sebagai puncak kejayaan politik, ekonomi, dan budaya kerajaan Pajajaran pada abad ke-15 Masehi.
Namun sebelum munculnya figur besar tersebut, telah ada tokoh penting yang meletakkan fondasi moral dan spiritualitas Sunda. Seorang ratu sekaligus panglima perang Kerajaan Galunggung. Meskipun Prabu Siliwangi lebih populer dalam ingatan kolektif masyarakat Sunda, peran Batari Hyang tidak bisa direduksi hanya sebagai legenda. Ajaran dan kontribusinya membuktikan bahwa ia merupakan figur fundamental dalam pembentukan identitas Sunda. Batari Hyang Janapati adalah sosok luar biasa dalam sejarah Sunda kuno. Seorang perempuan yang memimpin kerajaan, memimpin pasukan, sekaligus menjadi guru spiritual. Ia meninggalkan jejak konkret melalui prasasti dan naskah-naskah, menunjukkan bahwa perempuan di masa lampau bisa memiliki kekuatan dan pengaruh yang mendalam, baik dalam ranah politik, militer, maupun spiritual. Ia menjadi bukti konkret bahwa dalam sejarah Sunda, perempuan dapat memegang kekuasaan penuh, mengatur strategi militer, sekaligus memberi amanat spiritual. Melalui perannya ini kita memahami bahwa konsep kepemimpinan di Tatar Sunda pada abad ke-11 sampai ke-12 Masehi bersifat lebih inklusif dibandingkan bayangan patriarkis yang selama ini mendominasi penulisan sejarah.